Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-10 dari Computer Application. Buat teman-teman, kita masih apa itu bahas yang ada kesulitan terkait tugas itu ya Microsoft Word ya. Boleh Kak Ades di share screen-nya. Iya Pak, Saya sebentar Pak. jelaskan. Laptopnya udah datang ya. Ya, Sebentar Pak. Ini ya. caranya gimana? Oh ini. Udah Heeh, Pak. heeh. Udah kelihatan belum? Masih proses. Belum muncul. Klik share screen gitu. Saya sudah open untuk semua ini. Sudah share. Malam Pak. Ya malah Mas. Oke, tadi Mas waktunya. Coba di ini Mbak share screen lagi. Ini Zoom as may not be able to record the contents of your screen until it is quit katanya. Oh, Quit and open? share screen, pilihan share screen nggak ada ya? Iya, sebentar. Oh ini, dia karena belum diizinkan di pengaturan ini apa ya? Udah belum Pak ini keluar belum share screen-nya? Masih belum. Security and privacy-nya belum disetting untuk Hmm. open. Nah ini udah. Udah Udah. ya? Halo, ya halo. Keluar ya Pak? Ah, udah, udah ke Word-nya. Terus ya bisa di maximize. Nah, itu kakak taruh kalau dia biar beda, coba ke ini ke akhir scroll ke bawah yang mau ini dari Romawi ke bab 1 coba. Nah, taruh titik sisipnya di paling akhir. Ke Ya. bab 1 Pak. Iya, belum bisa. Nah, ya ini kakak Ini taruh kan? berarti taruh di atas di akhir dari daftar isi coba titik sisipnya. Ditaruh di sana, kemudian nanti klik layout. Nah, coba ke atas pelan-pelan. Nah, ini Daftar isiin, Pak. ditaruh sih. Nah, udah. Terus kemudian klik Layout, layout. Kemudian break. Pilih break ini. terus Heeh. Klik klik panah ke bawah. Nah, itu pilih next page. Next. Yang ini. yang ini, Nah, Pak. ya yang itu. Nah, kemarin dipilih yang itu enggak? Ya, Kemudian kakak kemarin klik. nggak ada tulisan kayak gitu kok tiba-tiba muncul. Nah, itu udah terjawab kan? Di situ aja. Nah, coba klik di sini. Ini nanti pasti udah beda. Yang di sini sama yang di bawah ini pasti udah beda. Coba klik 2 kali. Tap, tap. Diklik apanya, Pak? Diklik aja, klik-klik gitu. Atau tap-tap. Tap. Heeh. Untuk klik 2 kali udah disetting pakai tap-tap belum? Sinaptiknya. Belum, Oh, sinaptiknya belum diatur ya? nggak ngerti. Heeh. Diklik 2 kali atau di gimana ya? Nah, Oh iya, ya udah ini, section Pak. 1 sama section 2 kan? Heeh. Nah itu, ngaturnya dari situ tadi, layout, terus kemudian break, terus kemudian pilih back break. Nah gitu. Oh Heeh. gitu. Heeh. Pantesan. Ya, Loh, ya itu sih permasalahannya sudah terjawab kan ya. iya, Pak. Pak, Nanti kalau kalau lupa bisa dicek lagi rekaman. Ini udah saya record sih. Jadi nanti bisa dicek lagi ketika ini. Kalau ada yang lain boleh Selamat pertanyaan terus malam lagi. ini Kak tuh, Agung. Ya malam. terus ini gimana, Pak? Diubah footernya gitu ya? Ya, ini SEMA previously-nya di ini dulu, di nonaktifkan dulu. Nah, kakak Ininya, klik. Nah, terus yang atas juga, yang bagian sini juga dinonaktifkan. ini. Titik Yang sisinya taruh sini, klik di sini dulu, klik di sini. Nah, terus kemudian ini juga diklik. Nah, gitu. Nah, terus baru kakak ke sini atur halamannya. ke sini. Heeh. Nah, situ terus back number, Page number. heeh. Apa itu back number? Itu center, oke. Oh, Format ya. lupa. Oke. Nah, tersangka. Nah, terus start at Start 1. at one. Oh, oke.
Tapi nggak ada satunya, Pak. Ini belum. Oh, Oke. ininya kali ya? Ininya Nah, ya, Pak. sudah. Ini udah. Ini udah. Oh, udah. Heeh. Oh, iya. Ya, ya gitu. Gitu untuk pengaturannya. Astagfirullah. Ini Heeh. berarti udah benar, Pak. Sudah. Dan nanti tinggal yang halaman selanjutnya kan diatur di atasnya. Nah, tapi sebelum ngatur di atasnya itu, yang same as previousnya jangan lupa dinonaktifkan dulu. Jadi biar di sini nggak kehapus. Nah, ini taruh titik sisipnya di sini, terus kemudian ini di Oh unchecklist. iya. Nah, gitu. Nah, terus di unchecklist gitu-gitu. Iya, kemarin kok saya kan nyari-nyari kenapa kok link to preview saya kok nggak bisa diklik gitu. Saya Nah, tadi malam, Pak, nah, beneran. nah, Ya karena Allah. itu masih sama semua. Masih satu sama satu gitu. Buat Berarti ini udah proteksinya oke ya, hanya Pak, punya network saya. sama back break. Bagaimana? Yang berarti yang punya saya udah oke nih. Sudah. Tinggal gitu. Heeh. Selain itu, Ya, udah aman kan? kayaknya sih udah, Pak. Soalnya kan yang Paling ini misalnya rata kanan kiri. rata kanan kirinya, oh Iya, iya ini ya. gitu. Bisa diginiin ya, Pak. Digini Heeh. ya. Iya, nah gitu. Oh ya. Oh ya Heeh. udah, Pak. Berarti ini saya stop share screen-nya ya. Ya, boleh. Ya, makasih ya, Pak. Ya, Maaf Pak sama-sama. ngerepotin. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya untuk materi PowerPoint. Kalau ada teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan, boleh di ini. Kalau perlu share screen. Kemarin yang Mas Rido udah terjawab belum ya? Mas Rido apa Mas Riki yang kemarin Japri ya? Buat teman-teman yang lain sudah ini semua kan ya? Sudah terjawab semua dari video record kan ya? Kalau misalkan ada lupa atau apa gitu di video recordnya bisa dicek kembali. Kemarin sudah coba jelaskan dan sudah dipraktekkan sama teman-teman yang tanya. Kita lanjutkan share screen. Nih, buka ke save.
Selamat malam, Pak. Ya, malam, Mas. Aduh, eh, oh, kalau teman-teman yang kemarin materi udah saya siapin malah hilang auto save-nya tadi saya cancel jadi nggak kesimpan. Kemarin sudah saya save tapi langsung saya matikan komputernya jadi nggak ke save. Jadi langsung saja praktek ya. Saya tunjukin aja kalau tampilan PowerPoint ya seperti ini. Sama dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Di sini ada tab bar, terus kemudian ada title bar, ada quick action bar. Di sini bedanya ada eh, buat slideshow-nya bisa dari sini, bisa dari bawah sini. Jadi Microsoft PowerPoint itu untuk biasanya digunakan untuk presentasi. Dia memiliki fitur slide per slide, jadi digunakan untuk menyampaikan materi atau presentasi secara per halaman gitu. Terus kemudian dijelaskan seperti biasanya kan kalau kita mengerjakan sesuatu tuh sering menggunakan PowerPoint gitu. Jadi Microsoft PowerPoint masih bagian dari Microsoft Office. Dia salah satu yang banyak digunakan gitu selain Microsoft Word dan Microsoft Excel dan yaitu Microsoft PowerPoint. Kemudian ini halaman pertamanya. Di sini teman-teman semua sudah pernah mencoba semua kan ya sebelumnya untuk menggunakan Microsoft PowerPoint. Sudah Pak, tapi lewat HP. Oh, di HP. Di HP sama juga membuat presentasi seperti ini atau hanya membaca presentasi yang sudah ada kemudian kita cek. Oke. Pernah Biasanya buat Pak, tapi apa? masih banyak yang bingung Pak. Oke. Nah, kalau kita di komputer biasanya tampilannya lumayan berbeda sih di HP sama di komputer atau di tablet gitu. Kalau di tablet biasanya banyak yang dilimitasi atau menunya dikurangin gitu, nggak yang tampil sebanyak yang di komputer gitu. Kalau di komputer tuh di sini menu tabnya biasanya lebih banyak, terus menu ikonnya di sini ini juga biasanya lebih banyak. Iya untuk ininya dan ini slide-slide-nya. Dan di sini ini area kerja dari eh, PowerPoint ya di tengah ini. Ini kita bisa edit-edit di sini. Ini saya nggak jalan, nggak ada kursornya buat pointer. Nah, di sini teman-teman ini area kerjanya. Jadi teman-teman bisa ketik, bisa teks, terus kemudian bisa memasukkan gambar, bisa video dan suara gitu. Misalkan kalau kita mau tambahkan ini kita slide baru. Kalau kita mau tambahkan slide itu dari slide ini terus kemudian new slide. Nah, di sini tuh kita bisa ketikkan judulnya. Nah, terus di sini ini kita bisa pilih ini. Di sini tuh ada total 8. Ini kita bisa klik langsung, bisa tambahkan gambar dari internet langsung, bisa tambahkan gambar dari
komputer kita. Ini selain tambahkan gambar juga bisa juga insert video, terus kemudian 3D model, insert icon, terus kemudian smart Malam, art, Pak. ya malam, terus kemudian bisa insert table juga. Nah, ini insert table biasanya nanti integrasi sama Microsoft Excel. Jadi misalkan kita ada Excel terkait data-data digunakan untuk pemaparan presentasi, nah itu bisa kita insert table dari sini. Terus kemudian ini insert chart juga. Chart bisa dikombinasikan dengan eh, nanti dengan Microsoft Excel. Terus begitu itu untuk pengenalan halaman kerja dari PowerPoint itu sendiri. Nah, ini kalau kita klik menambahkan gambar secara online, ini biasanya ada pilihannya. Nah, ini sesuai kategori. Cek cek. Eh, Mohon maaf terputus ya tadi ya. Iya, Pak. Udah tersambung lagi kan ya? Udah, Pak, udah. Oke oke. Tadi ini kita pengenalan ruang kerja di Microsoft PowerPoint. Jadi di sini nih kalau lembar kerjanya ini kadang ada rulernya, ya, sama seperti Microsoft Word, ada rulernya, terus kemudian titel, terus ini untuk input ini, terus kemudian kalau dari tab menu Home ini juga hampir sama seperti Microsoft Word. Di sini ada pengaturan. Di sini ada pengaturan hurufnya, terus ukuran huruf, terus kemudian ini buat besar kecil. Nah, di sini ada menambahkan slide baru. Nah, ini ketika kita slide tambahkan ini, kita bisa memilih model-model yang ada gitu. Nah, misal dari ini judul slide, terus kemudian ini titel dan konten. Ini sesuai kebutuhan Anda gitu. Bisa dari duplikat slide. Tuh. Terus selanjutnya ini menyesuaikan temanya, tampilannya. Nah, di sini di clipboard ini bisa kita gunakan untuk copy paste gitu. Tapi lebih ini langsung dari keyboard sih paste, terus kemudian pilih gitu paste sebagai teks atau apa gitu. Copy paste duplikat ini slide-nya ada pilihan new slide, terus kemudian set layout, terus kemudian preset, terus kemudian section ini untuk mengatur ini. Kalau misalkan kita mau tambah ininya satu, misalkan ini kan ada dua kotak ya. Jadi kalau misal kita mau tambah lagi itu bisa. Oke. Oh, jadi artikel section. Oh, ini memisahkan buat jangan sesi 2 atau sesi 3. Tapi ini jarang digunakan sih untuk section ini. Kembali lagi. Sering ya di sini. Nah, ini kita buat tambahkan ini. Ini pengaturannya sama ya, pengaturan teks, terus kemudian ukuran, bold, italic, underline ini mirip juga, terus kemudian pengaturan blok sama apa itu, misalkan warna di blok warna atau warna dari huruf, ini rata kanan kiri, terus kemudian bullet and numbering buat ngasih tanda di paragraf ini sama, terus kemudian ini di save di drawing sama ini sama. Ini arrange ini buat pengaturan misalkan kita punya objek bertumpuk gitu.
kemudian buat mengatur dari setnya itu sendiri. Nah, terus selanjutnya editing. Ya. Nah, ini select panel kalau misalkan ini ada lebih dari satu. Nah, ini biasanya buat template-template convert dari Google Slide. Dari Google Slide gitu ada kita download atau convert sebagai PPT itu biasanya kita perlu ngilangin beberapa objek yang nggak kelihatan secara diklik itu. Nah, dari sini selection panel. Terus kemudian nanti kita geser-geser itu di soal. Nah, ini kita mau umpetin gitu. Dari sini biasanya ada posisi itu. Terus kemudian ini ada di menu insertnya hampir sama juga. Insert table juga bisa di sini. Insert new slide juga bisa di sini. Jadi sama dengan yang ada di sini buat insertnya. Ini insert gambar, mau gambar langsung dari laptop Anda atau dari online bisa di sini. Sama juga dengan di sini. Jadi hampir kalau di sini ini versi cepatnya. Kemudian kalau di sini ini juga bisa juga versi ini versi lainnya, opsi lainnya. Icon mirip zoom. Ini zoom untuk zoom dari di sininya supaya ini bisa dari sini zoom. Zoom posisi ini berapa persen di bawah ini. Nah, kemudian komen sama seperti kemarin di Word itu. Jadi misalkan di sini kita perlu revisi atau apa itu bisa kita sisipkan komen. Header dan footer, ada draw, desain. Nah, ini eh, kelebihan dari PowerPoint di sini ada banyak template defaultnya dari PPT itu dari PowerPoint sudah disediakan di sini. Bisa juga kita browsing tema lain gitu secara online gitu. Atau dari ini kalau kita ini office theme dan theme dokumen. Nah, ini kita bisa pilih kalau kita misal punya tema langsung diaplikasikan ke presentasi kita bisa gitu, office theme dan theme dokumen gitu. Jadi misal kita nyari template online terus kita aplikasikan ke presentasi kita itu bisa pilihan seperti itu. Caranya dengan dari desain ini terus kemudian kita tambahkan ini tema, ciptakan tema. Jadi desain di sini ada tema sama ada varian. Jadi misalkan ini varian dari campuran warnanya gitu. Di sini kita pilih ada warna biru gitu, biru. Nah, kita ketika ubah varian warnanya itu semua ikut eh, berubah juga gitu. Yang tadi kan hijau gitu. Backgroundnya ini mau pakai backgroundnya yang belakang gelap. Ini semua kan otomatis gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan perubahan dari awalnya, ini kan karena bawaannya kan harusnya hijau, tapi saya ubah jadi hitam, makanya dia nggak ikut berubah. Kalau dia tetap warna hijau tuh ketika tema variannya di sini kita ubah, di sini akan berubah warna putih. Gitu. Untuk ini varian dan tema, kita bisa pilih misalkan ini yang lain lagi. Nah, ini kelebihan dari Microsoft PowerPoint disediakan dia tema yang cukup beragam gitu dan mudah untuk diaplikasikan. Itu yang disediakan dari Microsoft PowerPoint sendiri. Terus selanjutnya di sini ada size slide gitu. Jadi ukuran dari slide PowerPoint kita gitu bisa 4:3 atau 16:9 gitu. Tapi untuk yang sekarang sih kebanyakan 16:9.
Kalau 4:3 itu untuk standar monitor versi lama gitu. Kebanyakan masih 4:3. Kalau yang versi terbaru itu banyakan yang widescreen itu 16:9. Jadi kenapa kita kadang perlu ngecek slide-nya itu buat ini supaya ketika kita slideshow nggak kepotong slide kita gitu. Misalkan kalau kita 4,3 itu masih ada sisa ruang kosong di kanan dan kiri gitu. Kalau widescreen gitu kadang masih ada sisa atas dan bawah itu kalau untuk dia monitor atau namanya apa sih ya proyektor lama gitu untuk di tampilannya tuh. Kemudian format background. Nah, ini kalau kita mau merubah backgroundnya di sini ada solid fill itu untuk warna solid. Kalau misalnya kita mau gradient juga ada pilihan warna gradientnya. Jadi selain warna solid ada juga gradient, terus kemudian ada tekstur juga. Ini tekstur ada banyak pilihan di sini. Nah, itu dari teman-teman nanti kalau misalkan mau pakai tekstur di sini caranya. Terus kemudian format background, transisi. Nah, ini yang sering ini juga penting juga pengaplikasian transisi gitu tuh untuk mana ya membuat menarik gitu, mempercantik presentasi atau membuat menarik presentasinya. Jadi diaplikasikan ini animasi per slide-nya. Jadi misalnya dari sini mau pindah ke slide berikutnya dia ada animasinya. Jadi ini untuk transisi, terus kemudian itu untuk animasi. Nah, untuk animasi di PowerPoint itu bisa kita bikin animasi semua dalam kotaknya ini. Bisa juga kita animasikan per ini per karakternya ini bisa kita blok, terus kemudian kita bikin animasi gitu bisa dia. Misalkan play in. Nah, per ini atau misalnya ini satu kotak semua di sini terus kemudian plug in. Nah, begitu per paragraf gitu. Nah, dari sini juga kita bisa setting pengaturannya. Ini kan ada satu, dua, ada tiga. Ini kan berurutan satu, dua, tiga secara otomatis atau secara on click gitu. Ini ketika di sini ini berarti on click. Jadi ketika kita klik itu baru muncul, klik baru muncul. Atau bisa juga kita di sini ada pilihan settingnya on click with. On click itu ketika kita klik pakai mouse atau ketika pakai pointer, klik pakai pointer terus kemudian with previous itu berarti mengikuti sebelumnya. Jadi kita klik sekali, kemudian yang berikutnya akan mengikut gitu. Terus kemudian after previous itu berarti setelah dilakukan akses gitu. Jadi ini with previous sama after previous ini mengikuti dari ininya. Jadi with previous berarti ngikut sekalian sama sebelumnya. Kalau after previous jadi yang sebelum yang nomor satu dulu baru nomor dua gitu. Kalau with previous berarti nomor satu dan dua ini berbarengan. Terus kemudian durasi, jadi durasi animasinya ini kita bisa atur gitu. Misalkan ini 1 detik atau 2 detik, atau perlu ada delay gitu. Terus kemudian ini reorder animation, move earlier sama apa. Nah ini misalkan kita mau yang nomor dua dulu, baru nomor satu ini bisa pakai ini, move earlier atau move later. Nah, later ini kita bisa atur-atur. Nah, seperti itu. Terus ini untuk animation. Terus kemudian untuk slideshow. Nah ini slideshow ini buat pengaturan ketika kita mau ini setup slideshow, terus kemudian custom slideshow.
from beginning sama from current slide. Jadi from beginning ini berarti kita mau tampilkan slideshow dari halaman pertama gitu. From current slide berarti ini saat ini di posisi slide nomor 3 berarti akan ditampilkan slide nomor 3 gitu. Kalau custom slide ini kayaknya buat misalkan nutup slide yang nomor berapa gitu mau tidak ditampilkan atau apa gitu gitu. Show custom slide. Misalkan mau ditambahkan dari ini lain, slide-slide lain, slide in custom show. Ini buat pengaturan tambahan dari slide-nya. Nah, terus selanjutnya ini untuk slideshow, setup slideshow, kemudian ini di sini juga kita bisa record dari slideshow-nya. Jadi dari slide 1 sampai slide akhir gitu tuh bisa kita record, terus kemudian bisa kita jalankan otomatis. Play with narration, use theming atau social media. Nah, ini kita bisa atur ini juga berapa menit dia ganti untuk ini slideshow-nya. Kemudian ini monitornya otomatis atau primary monitor. Nah, ini digunakan ketika kita slideshow di eh, proyektor atau di misalkan di monitor gitu. Jadi ada dua tampilan dia nampilin sama dengan layar atau nampilin ininya. Biasanya tampilan slideshow itu seperti kalau slideshow begini ini ke ini semua ya. Coba satu step satu. Oh dia nggak ketahuan sih kalau kita pakai dual monitor gitu baru bisa ngecek sih kalau dual monitor atau dipasangkan ke proyektor baru ketahuan dia tampilan slideshow dengan tampilan slideshow-nya beda gitu. Ada nih kalau dua monitor atau proyektor gitu kita bisa yang satunya yang di laptop kita itu kita bisa lihat slide selanjutnya atau slide sebelumnya terus kemudian kayak komentarnya gitu bisa tampil juga di slideshow. Terus kemudian kalau record ini misalkan kita mau rekam PowerPoint kita gitu kita presentasi terus kemudian kita record sekalian di dalam PowerPoint ini bisa kita mau menjelaskan terus kemudian record sekalian nah, di sini tuh mendukung juga gitu untuk eh, record dari PowerPoint dan presentasinya. Itu ini bisa ekspor ke video juga. Di sini save to export video ini kalau PowerPoint kita yang sudah dibuat ini dijadikan video gitu untuk memudahkan media presentasinya atau submit video. Jadi kalau kita membuat video assessment atau apa gitu menggunakan PowerPoint bisa juga gitu bisa dimungkinkan. Ini selain record langsung di PowerPoint-nya ada screen record juga, terus ada video, audio, kayak audio dari PowerPoint gitu kan. Atau pakai record sound tambahan juga bisa. Ini banyak pilihannya sih. Nanti teman-teman bisa explore saja. Oh, terus kemudian review. Ini review sama dengan Microsoft Word itu juga buat proofing dari spelling. Jadi pengejaan itu misalnya ada tipe-tipe jadi begini. Itu jadi merah-merah seperti ini. Kalau dia ada terdeteksi typo, gitu, spasinya tidak tepat. Sudah cek accessibility, translate ini sama dengan itu. Terus kemudian view. Nah kalau view ini sama juga tampilan. Ini versi normal atau versi outline-nya. Outline berarti kan tulisannya aja. Versi slideshow semua. Ini kalau kita mau print gitu kan. Jadi misalkan PPT kita mau print dalam bentuk kertas ini bisa juga di print semuanya begini gitu kan. Bagus banget dengan backnote misalkan sesuai ininya di bawah ini catatannya gitu. Misalkan supaya kita buat catatan kaki untuk mendukung presentasi di atasnya itu kita klik di sini.
reading view berarti ini aja seperti slideshow aja. Kita kembali ke normal. Sini ada pengaturan master view. Ini ada slide master, handout master, sama note master. Slide master ini berarti seperti ini, yang hanya ini aja, bisa meja, terus kemudian master ini buat ngatur masa kontar ya presentasi. Ini buat ngatur ulang slide master. Nah, ini buat ngatur ulang, mengcustom ulang presentasi kita, misalkan kita mau buat khusus itu. Master ini juga sama. Master view ini buat ngatur posisi dari ini kotak-kotaknya. Kalau misalkan kita nggak cocok nih dengan judul dan deskripsi gitu tuh bisa kita atur dari sini untuk membuat masternya. Tuh, kalau enggak ya kita tambahin manual sih, tinggal kita copy terus kita paste. Kalau kita butuh dia kanan kiri ada dua gitu tuh, tinggal gitu aja sih, di copy paste itu lebih cepat.